Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kampus UBSI Karawang, tepatnya grup 10, akan mempresentasikan tentang hak pilih pemilihan umum anti korupsi. Perkenalkan, saya Albar Gustiar, kemudian ada rekan saya Ayu Permatasari, lalu ada Eko Nur Hidayat, kemudian ada Indah Azhar Musdiana, dan ada Kaila Aulia. Sebagai warga negara yang baik, kita memang memiliki tanggung jawab untuk aktivitas dalam kehidupan demokrasi, agar wujud dari komitmen kita untuk mendukung pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan pro rakyat. Tiap kali pesta demokrasi yang berlangsung 5 tahun ini selalu ada pemilih pemula. Siapa sih yang disebut pemilih pemula itu? Siapa yang mau tahu? Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu pengertian tentang hak pilih. Hak pilih adalah hak yang dimiliki setiap warga negara, terutama warga negara Indonesia, untuk ikut serta dalam pemilihan umum atau bisa kita singkat sebagai pemilu. Hak ini memungkinkan seseorang memilih atau menentukan pemimpin, wakil rakyat, atau kebijakan tertentu melalui mekanisme pemilihan yang demokratis. Jadi kita sama-sama tahu ya, misalnya ada pemilihan presiden, bupati, gubernur, bahkan pemilihan RT RW saja kadang dilakukan yang namanya hak pilih gitu, agar semuanya tahu bagaimana hasil keputusan bersama dari masyarakat dalam memilih pemimpin di daerah atau negara tersebut. Dalam demokrasi, hak pilih terbagi menjadi dua jenis utama. Yang pertama ada hak pilih aktif, dan yang kedua tentunya ada hak pilih pasif. Pengertian dari hak pilih aktif adalah hak untuk memilih atau memberikan suara dalam pemilihan. Ini adalah hak yang dimiliki oleh warga negara yang sudah memenuhi syarat tertentu, seperti usia minimal yang ditetapkan undang-undang. Misalnya dalam banyak negara, warga negara yang berusia 17 tahun atau lebih berhak memberikan suara. Jadi di sini diberikan ketentuan atau aturan bahwa warga negara yang sudah berumur 17 tahun ke atas atau yang sudah memiliki KTP, kartu tanda penduduk, maka wajib untuk memberikan hak suaranya, hak pilih suaranya. Dan yang kedua ada hak pilih pasif, hak untuk dipilih atau mencalonkan diri sebagai wakil rakyat atau pemimpin dalam suatu jabatan publik. Hak ini biasanya juga memiliki persyaratan tertentu, misalnya harus berusia minimal 21 tahun atau memiliki rekam jejak tertentu. Jadi misalnya sudah punya pengalaman sebelumnya atau sudah dipastikan dia itu sudah melakukan atau menempuh pendidikan tinggi dan memiliki wawasan yang luas gitu. Seperti itu. Menggunakan hak pilih dalam pemilu adalah salah satu cara kita untuk serta ikut dalam menentukan arah kebijakan negara. Setiap suara berarti dalam memimpin pemimpin dan wakil rakyat yang akan membuat keputusan penting. Ini juga menunjukkan bahwa kita berperan aktif dalam demokrasi yang merupakan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Jadi dikatakan bahwa hak suara kita ke depannya akan menentukan siapa yang akan memimpin kita ke depannya. Ada suatu kutipan dari Muhammad Kusnardi dan Hermaili Ibrahim mengungkapkan bahwa dalam paham kedaulatan rakyat, rakyatlah yang dianggap sebagai pemilik dan pemegang kekuasaan tertinggi suatu negara. Rakyatlah yang menentukan corak dan cara pemerintah diselenggarakan. Rakyat pula yang menentukan tujuan yang hendak dicapai oleh negara dan pemerintahannya itu. Jadi sebenarnya di negara itu rakyatlah yang menentukan segalanya. Dari mulai keputusan bersama, musyawarah, karena suatu hal tidak akan bisa dijalankan jika tidak melalui hak pilih dari suatu warga. Ini ya Nek, sembakonya jangan lupa pilih nomor 05.
Di amplop. Nah, ini sembako, Nek. Nenek maunya duit tuh. Ini kalau ditotalin lebih dari 100.000, Nek. Makanya Nek, pilih 04 aja. Ini kan yang nenek mau. Nah, ini nih yang merah. Ini kampanye gua, kenapa lu ikutan? Ya lu aja nggak tahu apa yang rakyat sini butuhin. Masyarakat sini butuh duit bukan sembako. Nah, iya. Macam tak betul je budak ni. Hak pilih. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM menentukan bahwa 1. Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negerinya sendiri, baik dengan langsung maupun dengan perantara wakil-wakil yang dipilih dengan bebas. 2. Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negerinya. 3. Kemauan rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah. Kemauan ini harus dinyatakan dalam pemilihan berkala yang jujur dan yang dilakukan menurut hak pilih yang bersifat umum dan berkesamaan, serta dengan pemungutan suara yang rahasia ataupun menurut cara-cara lain yang juga menjamin kebebasan mengeluarkan suara. Hak pilih ini merupakan salah satu prasyarat fundamental bagi negara yang menganut demokrasi konstitusional modern. Menurut Direct Nohlen berpendapat bahwa the right to vote along with freedom of expression, assembly, association, and press is one of the fundamental requirement of modern constitutional democracy. Pemilihan umum atau pemilu adalah proses pemilihan yang dilakukan secara demokratis untuk memilih pemimpin atau wakil rakyat pada berbagai tingkatan pemerintahan seperti presiden, gubernur, wali kota, anggota parlemen, atau wakil daerah. Pemilu adalah salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi karena memungkinkan masyarakat untuk terlibat langsung dalam menentukan siapa yang akan memimpin atau mewakili mereka dalam pembuatan kebijakan. Selain memilih, kita juga bisa berperan aktif dalam mengawasi jalannya pemilu. Kita bisa memastikan bahwa proses pemilu berjalan dengan jujur dan adil, misalnya dengan menjadi saksi atau relawan pemilu. Partisipasi dalam pemilih menunjukkan bahwa kita peduli terhadap masa depan bangsa dan pemerintahan yang bersih. Pada tingkat undang-undang UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia mengatur hak pilih dalam pasal 43 yang menentukan bahwa setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak pilih juga tercantum dalam International Covenant of Civil and Political Rights atau ICCPR yang telah diratifikasi Indonesia dengan UU Nomor 12 Tahun 2005. Baik, saya Indah Mulyana. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang pemilihan umum. Jadi, putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara nomor 011/017 PUU pertama 2003 tanggal 24 Februari tahun 2004 menyebutkan menimbang bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih, right to vote and right to be candidate, adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang maupun konvensional internasional. Maka pembatasan penyimpangan, peniadaan, dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga negara. Hal ini memperlihatkan pentingnya hak pilih warga negara dalam pemilihan umum dalam rangka menjamin hak asasi warga negara sebagai cita-cita demokrasi. Jaminan dan perlindungan terhadap hak dan kebebasan warga negara merupakan pilar utama demokrasi. Jadi, melalui pemilu, warga negara bisa memilih calon yang menurut mereka paling sesuai untuk membawa perubahan dan menjalankan pemerintahan dengan baik. Pemilu juga dapat menjadi mekanisme evaluasi kinerja pemimpin karena masyarakat dapat mengganti atau mempertahankan pemimpin dalam periode berikutnya.
Lalu selanjutnya ada beberapa karakteristik utama dari pemilu, yaitu yang pertama bersifat langsung. Pemilu memberi hak kepada masyarakat untuk secara langsung memilih kandidat yang mereka inginkan tanpa perantara dan paksaan. Yang kedua yaitu umum, jadi semua warga negara yang memenuhi persyaratan yaitu seperti usia dan status kewarganegaraan. Jadi mereka dapat hak untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum. Yang ketiga yaitu bebas. Pemilih berhak memilih sesuai dengan hati nurani mereka tanpa tekanan atau paksaan. Yang keempat rahasia. Pemilu menjamin kerahasiaan suara pemilih sehingga mereka merasa aman untuk memilih suara pemilihan mereka. Yang kelima yaitu jujur dan adil. Pemilu harus dilakukan dengan aturan yang jelas, pengawasan yang ketat, serta tanpa manipulasi untuk memastikan bahwa hasil pemilu benar-benar mencerminkan kehendak rakyat. Oke bang, silakan ceritakan pengalaman abang, mana abang dulu bisa jadi koruptor. Oh, dulu emak aku kasih aku duit 50.000 belanja di warung. Beli telur sama minyak goreng totalnya 30.000. Uang kembalian sisa 20.000 pasti masuk ke kantong pribadi abang ya? Tidak lah, tetap 50.000 masuk kantong dong. Hah? Kan duit 50.000, bayarin belanjaan 30.000, kembalinya 20.000 lah. Lah, aku kan tak bayar. Aku kan ngutang di warung, jadi aku korup lah 50.000. Lalu saya akan menjelaskan tentang anti korupsi. Definisi anti korupsi sendiri yaitu sikap dan tindakan yang bertujuan untuk menolak, mencegah, dan memberantas korupsi dalam berbagai bentuk. Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan wewenang atau jabatan untuk keuntungan pribadi atau kelompok yang merugikan kepentingan umum dan keuangan negara. Definisi lain yaitu kata korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio menurut Pokemon Anglia tahun 1951 atau corruptus menurut Webster Student Dictionary tahun 1960. Selanjutnya dikatakan bahwa corruptio berasal dari kata corrumpere, suatu bahasa Latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin tersebut kemudian dikenal istilah corruption. Diambil dari bahasa Inggris, corruption diambil dari bahasa Prancis, dan corrupti diambil dari bahasa Belanda. Arti kata korupsi secara harfiah adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, maupun penyimpangan dari kesucian. Terima kasih. Lalu ada beberapa upaya dan langkah yang dapat dilakukan sebagai bagian dari gerakan anti korupsi sebagai negara. Yang pertama yaitu membangun kesadaran dan pendidikan anti korupsi. Yang kedua pelaporan dan pengawasan. Yang ketiga mendukung transparansi dan akuntabilitas. Yang keempat ada penegak hukum yang tegas. Yang kelima mendorong partisipasi publik. Halo, perkenalkan nama saya Kana Aulia. Saya dari kelas 12 5D14 dengan NIM 12220913. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor penyebab korupsi, yaitu terdapat dua faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor pendorong korupsi dari dalam diri yang dapat dirinci itu menjadi 4 poin. Pertama, sikap rakus atau tamak yang muncul dalam diri sendiri. Kemudian kurangnya iman dan moral, kemudian ada gaya hidup yang bergengsi, dan dorongan tuntutan orang tua atau lingkungan sekitar. Kemudian ada faktor eksternal, pemicu perilaku korup yang disebabkan faktor dari luar atau dari yang bukan dari dalam diri pelaku. Itu ada 4 poin juga, yaitu sikap masyarakat terhadap korupsi, kemudian segi ekonomi yang kurang memadai kebutuhan, kemudian ambisi terhadap kekuasaan, dan kemudian kultur organisasi atau dari lingkungan itu sendiri. Jadi upaya membentengi generasi muda khususnya mahasiswa
Sebagai calon pemimpin masa depan dapat diharapkan mampu menghindarkan diri dari perilaku koruptif maupun dari tindakan korupsi. Kemudian ada kesimpulan. Hak pilih, pemilu, dan sikap anti korupsi adalah elemen penting dalam membangun dan mempertahankan sebuah negara yang demokratis, adil, dan berintegritas. Kemudian ketiga elemen ini saling berkaitan dan berperan dalam membentuk pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab. Dengan menjalankan hak pilih, mengikuti pemilu, dan menegakkan nilai-nilai anti korupsi, warga negara ikut andil dalam menciptakan masa depan yang lebih baik dan adil bagi seluruh masyarakat Indonesia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.